Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar statistika mengenai data tunggal. Ini merupakan materi dari kelas 12. Statistika, jadi apa sih arti dari statistika ini? Statistika adalah ilmu yang mempelajari tentang cara pengumpulan, penyajian, menganalisa data, dan kemudian menarik kesimpulan tentang data tersebut. Untuk statistika, penyajian datanya itu terbagi atas dua. Yang pertama adalah data tunggal dan yang kedua adalah data kelompok. Untuk data tunggal, yang pertama penyajian datanya itu adalah dalam bentuk tabel. Contohnya, ada sebuah data, nah data ini akan kita buat ke dalam tabel. Maka kita buat tabel, di dalam tabel ini yang mana-mana saja yang akan kita buat. Yang pertama adalah nilai dan frekuensi. Untuk nilai itu adalah angka-angka yang terdapat pada data, sedangkan frekuensi ini adalah banyaknya data pada angka yang ada di data ini. Untuk nilai, kita buat dulu yang mana-mana saja yang termasuk nilai. Yang pertama adalah 6, 10, 15, dan 24, karena 6, 10, 15, dan 24 inilah yang diketahui pada soal. Kemudian frekuensi ini menentukan jumlah banyaknya nilai ini, baik itu 6, 10, 15, maupun 24. Untuk 6, itu kita tandai dulu. Ternyata di sini 6 ada 2. Maka pada frekuensi ini kita tulis saat nilai 6, jumlahnya ada 2. Begitu juga untuk yang 10. Kita tandai lagi. Ternyata di sini ada 3. Maka pada frekuensi kita isi saat nilai 10 itu ada 3. Untuk 15, kita tandai lagi, ternyata di sini hanya ada 1, maka pada frekuensi nilainya 1. Untuk 24, kita tandai lagi, satu persatu 24-nya, ternyata di sini nilai yang 24 itu ada 6, maka pada frekuensi kita isikan ada sebanyak 6 yang bernilai 24. Maka ini adalah contoh data tunggal yang kita ubah penyajiannya dalam bentuk tabel. Yang kedua yaitu adalah diagram batang. Pada diagram batang ini bisa kita buat dengan melihat pada tabel yang sudah kita ubah tadi dari data yang biasa saja. Maka kita buat dulu grafiknya. Pada sumbu X itu kita misalkan sebagai nilai, sedangkan untuk sumbu Y itu sebagai frekuensi. Untuk nilai itu tadi sudah tahu ya, ada 6, 10, 15, dan 24. Untuk frekuensi, karena di sini yang terendah adalah 1 dan yang tertinggi adalah 6, maka kita buat berurutan 1 sampai 6 seperti ini. Untuk mengisi nilai 6, kita perhatikan lagi pada tabel, ternyata ada 2. Maka kita buat diagram batangnya tepat berada di 2. Maka bentuknya seperti ini. Selanjutnya, saat nilai 10, kita perhatikan lagi pada tabel, ternyata frekuensinya adalah 3, maka kita buat juga diagram batangnya pada saat ketiga. Untuk nilai 15, kita perhatikan lagi pada tabel, ternyata hanya ada 1, maka 1 ini kita masukkan ke dalam diagram batang, berbentuk seperti ini. Yang terakhir, saat nilainya adalah 24, kita perhatikan lagi pada tabel, ternyata frekuensinya itu adalah 6. Maka kita gambarkan pula pada diagram batang saat frekuensinya 6. Seperti ini. Tepat berada di 6. Nah, ini adalah contoh dari diagram batang yang kita buat dari sebuah tabel. Yang ketiga adalah diagram garis. Sama, kita buat lagi grafik pada nilai dan frekuensinya. Cuman yang berbeda di sini, kalau tadi kita buat dalam bentuk diagram batang, kalau di sini kita buat simbolkan titik agar titik tersebut kita hubungkan menjadi suatu garis. Misalkan, di sini nilainya adalah 6, kita tahu tadi frekuensi saat nilai 6 itu adalah 2. Maka titiknya kita buat tepat berada di frekuensi 2 saat nilai 6. Seperti ini. Begitu juga untuk nilai 10. Nilai 10 pada tabel itu frekuensinya adalah 3, maka pada saat nilai 10
titiknya berada di frekuensi ketiga, maka titiknya berada di sini. Begitu juga yang 15 itu frekuensinya 1 dan 24 frekuensinya adalah 6. Keempat titik ini kita hubungkan. Nah, garis inilah yang disebut sebagai diagram garis. Jadi diagram garis ini bisa dibentuk dengan memperhatikan tabel, boleh juga dengan melihat diagram batang. Yang keempat yaitu adalah diagram lingkaran. Untuk diagram lingkaran itu sendiri ada rumusnya, yaitu adalah sudut A sama dengan banyaknya A per banyak seluruh data dikali 360 derajat. Karena pada lingkaran kita tahu ya totalnya itu adalah 360 derajat. Maka penyajiannya itu kita bentuknya berubah ke derajat pula. Perlu kita ingat di sini kan ada banyaknya seluruh data. Karena di sini menanyakan banyak seluruh data, berarti frekuensi ini harus kita jumlahkan. 2 tambah 3 tambah 1 tambah 6 itu adalah 12. Maka nanti kita mencari saat nilai 6, 10, 15, maupun 24, banyak seluruh data pernya ini harus 12, karena total seluruh datanya itu ada 12. Maka kita cari satu persatu saat nilai 6 terlebih dahulu. Kita tahu ya tadi frekuensi saat nilai 6 itu adalah 2. Kemudian banyak seluruh data tadi sudah kita tahu itu adalah 12, makanya di sini per 12, kemudian dikali 360 derajat, didapatilah 60 derajat. Berarti nanti dalam lingkaran 60 derajat itu adalah milik nilai A. Kemudian sudut nilai 10. Kita tahu tadi di tabel bahwa saat nilai 10 frekuensinya itu adalah 3, maka di sini menjadi 3 per 12. 12 ini ingat ya tadi total dari seluruh data dikali 360 derajat hasilnya adalah 90 derajat. Berarti pada lingkaran 90 derajat ini milik dari nilai 10. Selanjutnya saat sudut nilai 15. Pada saat nilai 15 frekuensinya adalah 1, maka di sini menjadi 1 per 12 dikali 360 derajat. Maka hasilnya menjadi 30 derajat. Sehingga 30 derajat ini pada lingkaran milik dari nilai 15. Yang terakhir adalah sudut nilai 24. Maka pada saat tabel nilai 24 di sini frekuensinya adalah 6, sehingga menjadi 6 per 12 dikali 360 derajat, hasilnya adalah 180 derajat. Jika hasil sudut-sudut yang kita cari tadi ini kita ubah ke dalam suatu diagram lingkaran, maka berbentuk seperti ini ya. Ingat, 180 derajat ini adalah milik dari nilai 24, kemudian 30 derajat ini adalah milik dari nilai 15, untuk 90 derajat ini adalah milik dari nilai 10, dan 60 derajat ini adalah milik nilai 6. Bisa juga melihat keterangan warna itu sesuai ada yang ada di sini ya. Hijau itu untuk nilai 6, yang orange itu untuk nilai 10, yang kuning itu untuk nilai 15, dan yang biru itu adalah untuk nilai 24. Inilah bentuk dari penyajian data tunggal. Tadi ingat ya, ada dalam bentuk tabel, kemudian diagram batang, diagram garis, dan yang terakhir adalah diagram lingkaran. Untuk data kelompok itu akan kita bahas di video selanjutnya. Sekian materi kita hari ini. Jangan lupa di like, share video ini, komen materi apa lagi yang akan dibahas. Jangan lupa di subscribe dan nyalakan tombol notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.